Selamat siang, perkenalkan nama saya Dia Asiningtyas, PPG gelombang pertama di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM 95 2022 A01. Sebelumnya saya ingin merevisi tentang UTS dan UAS saya yang saya upload. Untuk UTS yang saya upload kemarin adalah materi semester 1, sedangkan dari dosen meminta materi di semester 2. Maka dari itu UAS yang saya upload berikut adalah materi di semester 2. Untuk materi UAS yang saya upload kemudian permasalahannya adalah sebagai berikut. Peserta didik yang ada di SD Kristen 3 Ebenezer di tempat saya pada kemarin memeriksa briefing terhadap karakteristik peserta didik tersebut meliputi kultural, sosial, status sosial, minat, perkembangan kognitif, perkembangan awal, gaya belajar, motivasi perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Dan kebanyakan dari peserta didik di SD Kristen 3 Ebenezer tersebut memiliki gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Maka dari itu perlu pemilihan metode pembelajaran yang tepat untuk bisa memfasilitasi ketiga gaya belajar yang ada di peserta didik di SD Kristen 3 Ebenezer tersebut. Solusi yang saya tawarkan adalah menggunakan metode pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Metode pembelajaran tersebut sangat dapat diterapkan di pembelajaran di SD Kristen 3 Ebenezer tersebut karena ada beberapa faktor yang saya temukan pada saat saya PPL kemarin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentang sumber daya. SCPL ini harus memerlukan sumber daya yang memadai seperti perangkat teknologi dan bahan ajar yang sesuai. Sedangkan di SD Kristen 3 Ebenezer sendiri sudah memiliki teknologi yang sesuai dan memadai, serta bahan ajar yang sesuai untuk mengimplementasikan pembelajaran menggunakan PJBL. Yang kedua adalah kemampuan siswa. Dalam melakukan PJBL di sini, peserta didik harus melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi yang menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dan hal ini sudah hampir dikuasai oleh semua peserta didik di SD Kristen 3 Ebenezer, Salatiga, terutama di kelas tinggi yaitu kelas 4 sampai kelas 6 SD. Untuk yang ketiga adalah kesiapan gurunya sendiri dalam mengimplementasikan metode pembelajaran menggunakan PJBL. Di sini guru memerlukan di sini jika menggunakan PJBL, guru memerlukan guru yang terampil dan berpengalaman dalam membuat suatu pembelajaran menjadi proyek pembelajaran. Dan di sini hampir setiap semua gurunya sudah menguasai pembelajaran PJBL ini karena hampir dalam setiap pembelajaran di SD Kristen 3 Ebenezer ini menggunakan PJBL. Dengan menggunakan PJBL, peserta didik akan merasa lebih antusias dan tertantang dalam menghadapi pembelajaran. Untuk selanjutnya adalah penggunaan PPT Canva. Sesuai penelitian Ria di Imam dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul penggunaan teknologi tools, PowerPoint, dan Canva untuk media informasi, menggunakan media PowerPoint dan Canva sebagai media penyampaian informasi yang inovatif dan meningkatkan antusias peserta didik dalam melakukan pembelajaran, meningkatkan kemampuan guru dan siswa dalam berkreasi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan aplikasi Canva. Maka dari itu, saya juga memakai PPT dalam bentuk Canva supaya menciptakan pembelajaran yang menarik serta meningkatkan antusias peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, penggunaan quizzes untuk mengingat materi yang telah diberikan. Untuk quizzes ini juga saya berikan pada evaluasi sesuai penelitian Heather Algama tahun 2021 dengan judul Analisis Pembelajaran Quizzes dalam Pembelajaran Daring pada Siswa Tingkat Sekolah Dasar. Menggunakan aplikasi Quizzes dapat menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa. Menggunakan aplikasi Quizzes juga menjadikan proses pembelajaran daring lebih menyenangkan. Adapun kendala dalam penggunaan aplikasi Quizzes adalah jaringan internet. Di SD Kristen 3 Ebenezer Salatiga tersebut sendiri sudah memiliki internet yang memadai jika pembelajaran menggunakan Quizzes untuk peserta didiknya, serta dengan pembelajaran menggunakan Quizzes di SD Kristen 3 Ebenezer ini peserta didiknya akan lebih termotivasi dan meningkatkan antusias peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, penggunaan Google Doc dalam membuat kegiatan menjaga lingkungan yang asri, nyaman, dan bebas polusi. Sesuai penelitian Ghazali Muh tahun 2020 yang berjudul
Aplikasi Google Dokumen untuk meningkatkan kerjasama pada pembelajaran peserta didik sekolah dasar menentukan cara yang efektif dalam meningkatkan kerjasama dan pembelajaran serta mengalami kenaikan yang signifikan sehingga dapat diartikan bahwa pemanfaatan LKPD berbantu aplikasi Google Dokumen dapat meningkatkan kerjasama dalam pembelajaran. Maka dari itu, dalam kegiatan berkelompok, saya menggunakan Google Doc ini supaya meningkatkan kerjasama dalam kelompok tersebut. Yang ketujuh, penggunaan Google Form untuk menulis kelebihan dan kekurangan kelompok. Sesuai penelitian Talib Abi dan kawan-kawan 2021, menggunakan Google Form ini dalam menuliskan kelebihan dan kelemahan kelompok bisa dijadikan salah satu alternatif yang akan digunakan supaya peserta didik secara mandiri dan secara pemikirannya sendiri memberi pendapat kepada kelompok lain yang sedang berpresentasi. Adalah rancangan pembelajaran saya mengambil kelas 5 tema 8, lingkungan sahabat kita, dan subtema 2, perubahan lingkungan. Dalam pembelajaran PJBL, sintak yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Hal ini didapatkan peserta didik dalam pertemuan asinkronus. Setelah melihat video, mereka akan menuliskan ringkasan video tersebut dan menuliskan atau mencari 3 pengaruh lingkungan yang terjadi saat ini, kemudian dituliskan dalam Google Form yang sudah tersedia. Untuk sintak yang kedua, menentukan desain proyek dan menyusun jadwal dilakukan secara sinkronus. Setelah mendengarkan penjelasan guru dari PPT Canva, mereka akan mengerjakan kuis lalu diberikan kesempatan untuk berkelompok bersama kelompok masing-masing untuk membuat satu proyek tentang kegiatan menjaga lingkungan aman dan asri. Untuk kegiatan yang keempat atau sintak yang keempat, monitoring dan evaluasi dilakukan secara asinkronus. Di sini, setiap kelompok akan menuliskan setiap perkembangannya dari kegiatan menjaga asri, nyaman, dan bebas polusi dari masing-masing kelompok. Untuk pengujian hasil akan dilaksanakan secara sinkronus. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan kegiatan yang telah dilakukan, kemudian ada pengujian hasil di mana hasil presentasi tersebut akan diberi komentar oleh kelompok lain tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kelompok tersebut. Untuk evaluasi pengalaman, mereka akan mengerjakan lembar evaluasi di web yang sudah ada melalui Quizzes. Demikian model pembelajaran PJBL yang saya rancang untuk peserta didik di SD Kristen 3 Ebenezer Salatiga, khususnya di kelas 5. Terima kasih.